Hai, nama gue Dimas Hakim Fernandio. Gue graphic design, terus seorang graphic design dan juga sekaligus content creator. Gue uh, seorang lulusan S1 fresh graduate dari ilmu komunikasi, dan gue kelahiran tahun 99 di Jakarta. Gue lahir, dan hobi gue itu bermain bola, futsal, badminton, terus nambah olahraga. Terus cita-cita gue banyak sih dari kecil. Dulu kayak jadi pengen pemain sepak bola. Terus pengen begitu sih, itu sih cita-cita gue. Tapi yang ketika menuju dewasa tuh berubah banget. Itu pengen bagian orang tua sih, kayak gitu. Terus cita-cita gue tuh membagikan orang tua, renovasi rumah, terus bikin bangga sih, bangga orang tua, nantinya dia senang kayak gitu. Terus gue dari 2 bersaudara, gue anak terakhir. Kakak gue perempuan udah menikah, dan gue tinggal di daerah Jakarta Timur. Motivasi gue ya bekerja keras. Jangan pernah bosan untuk bekerja keras, karena usaha itu dia akan mengkhianati hasil. Ketika kita udah bekerja keras, pasti akan ada hasilnya nanti. Yang mungkin kita suatu dikasih rezeki yang lebih, terus dikasih yang kemudahan dalam urusan kayak gitu. Dan juga gak pernah lupa sih, dan lupa dengan ibadah sih. Sholat 5 waktunya jangan tinggalin kayak gitu. Dan juga gue bintangnya itu Taurus. Gue susah banget kenal sama yang namanya orang baru. Kalau menurut gue ya, lebih baik daripada kenal orang yang baru, lebih baik balik ke orang yang lama dan bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau misalkan kita udah kenal orang baru, terus kita cocok, udah jalanin. Tapi menurut gue sih lebih baik balik ke yang dulu tapi bisa diperbaiki daripada kenal orang yang baru tapi kita susah lagi untuk memperdalam gitu. Tapi alhamdulillah sih juga kenal orang yang baru itu ya cukup cukup menantang juga gitu. Kayak gue sekarang dapat yang baru, tapi yang baru ini cukup spesial banget sih. Gue bilang istimewa banget, beruntung banget gue mempunyai dia. Diganti pasangan yang benar-benar terima gue apa adanya, support gue ketika gue lagi di bawah. Terus kayak senang aja gitu, dia ada setiap gue butuhin, walaupun dia nggak setiap gue bikin kadang dia suka emang nggak bisa, tapi gue senang aja gitu, dia ada gitu. Ketika gue kayak sidang skripsi gitu, dia ada gitu, dapetin gue. Seneng banget, itu harapan gue banget sih, kayak ngedukungnya, disupport gitu. Ketika gue sedang, dia ada di samping gue, nemenin gue kayak gitu. Terus ya gue sendiri tuh kayak orangnya kadang ketika dikasih kerjaan gue ntar-ntaran ntar-ntaran tuh kayak ya kadang gue ketika lagi ada inspirasi gue cepat kerjanya, tapi kalau nggak ada gue kayak bingung aja gitu, kayak aduh gimana nih nyari inspirasinya kemana kayak gitu. Dan juga kalau gue tuh orangnya ya apa adanya gitu, sederhana aja. Ketika gue lagi nggak ada, ya udah gue nggak ada, gue nggak pernah kayak muluk-muluk gue harus ada susah kayak gitu ya. Karena gue diajarkan oleh orang tua gue kayak udah apa adanya aja, sederhana kayak gitu. Pokoknya iya, emang kita adanya kayak gini, ya udah disyukurin aja sih hidup kayak gitu. Jadi juga bakal dikasih yang lebih ketika kita udah bersyukur sih kayak gitu. Dan gue juga orangnya nggak pantang menyerah sih. Ketika gue udah gagal ya coba lagi gitu. Karena kalau lu cuma udah nyoba sekali doang terus gagal terus menyerah, ya buat apa gitu. Lebih baik lu nggak usah nyoba sekalian gitu. Terus juga kayak udahlah, kerja keras itu juga bakal ada hasilnya kok. Nggak mungkin ya ketika kita udah bekerja keras tuh pasti ada hasilnya kayak gitu. Kayak udahlah, kita dari hasil kita sendiri, tapi nanti bakal ada hasilnya kayak gitu.
kayak bisa beli sesuatu dari hasil keringat bekas itu kayak seneng banget, bakal dijaga banget, disayang banget gitu, kayak nggak mau kehilangan gitu sih, kayak adalah dibandingkan atau direndahkan. Kalau gua itu milih lebih baik direndahkan. Kenapa direndahkan? Karena gue berpikiran kayak kalau gue nanti direndahin ya pasti gue bakal buktiin ke dia, ke orang-orang kayak gue pasti bisa loh kayak gini, gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini, gue pasti bisa. Kan kalau misalkan kayak dibanding-bandingkan kayak cuman lu dibandingkan sama ini, lu masih dengan ini, masih dengan itu, kayak gitu sih. Jadi lebih baik gue direndahkan, karena motivasi gue berpacu itu kayak ayo dim, ayo dim, ayo dim, bisa 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 pasti bisa, kayak gitu. Kayak apa ya, semangat kita tuh bertambah banget, kayak lonjok banget semangat kita, kayak 2 kali lipat semangatnya untuk bekerja keras, terus untuk apa ya, kayak nunjukin bahwa kita tuh bisa kayak gitu sih, daripada dibandingkan ke kayak orang lu, dibandingin kayak orang-orang kayak misalnya lu kok kayak gini sih, kayak gini gitu, lebih baik gua udah direndahkan aja. Karena kalau udah direndahkan pasti kita kayak oh lihat nanti ke depannya, lihat gue pasti bakal buktiin kayak gitu. Di ya, gue lebih baik direndahkan lah kayak gitu. Ketika gue udah sukses, pasti yang pertama gue bakal ngebahagiain kedua orang tua gue. Yang pertama itu banget, karena cita-cita gue dari dulu, ketika gue nanti udah sukses, gue bakal kayak yang pertama itu pasti orang tua gue pasti gue banggain. Karena seorang laki-laki itu pasti tuntutannya banyak banget, bebannya tuh pasti banyak banget untuk keluarga kayak gitu. Kayak contohnya kayak misalkan orang tua pengen ini tapi kita masih belum bisa apa menuruti kemauan dari orang tua, terus kayak mewujudkan cita-citanya orang tua pengen. Kayak contoh kayak ini aja sih, kayak misalkan dia mau umroh, itu gue kalau kepikiran tuh kayak aduh gue kepikiran nih kenapa orang tua gue belum seberapa gue, karena kayak hati gue kecil gue pengen banget memberangkatin orang tua gue, karena membahagiakan orang tua itu cukup senang banget sih, kayak apa ya, kayak berhasil aja gitu dari di merawat kita dari kecil kayak gitu. Terus kayak nanti kalau gue udah sukses tuh pengen banget renovasi rumah, karena itu dari gue dari cita-cita gue dari dulu pengen banget renovasi rumah, karena gue itu orangnya nggak bisa jauh dari orang tua. Jadi kayak apa ya, apalagi gue bisa jauh dari mama gue, jadi kayak apa ya, pengen banget deket sama orang tua sampai akhirnya nanti lah, kayak pengen bahagiain juga, terus renovasi rumah orang tua biar senang gitu ya, kayak ini loh hasil kerja keras anaknya, anak laki-lakinya, anak yang paling diharapkan di keluarga, dan bisa merubah derajat keluarga sih. Terus kayak pengen kasih hadiah gitu buat orang tua nanti kalau udah sukses tuh, kayak hadiahnya terus kayak hadiah mobil gitu. Paling banget pengen gue wujudin, tapi masih gue kerja keras terus, cari apa ya, cari rezeki terus. Pokoknya dua orang tua itu cukup wajar banget sih kayak gitu. Kayak pokoknya kalau selagi kita bekerja keras, usaha, doa itu nggak akan mengkhianati hasil kok. Nah itu pasti nanti bakal ada di mana titik yang benar-benar tuh ini loh hasil kerja keras gue, ini loh hasil kerja keras gue, ini loh hasil kerja keras gue gitu. Kayak dunia ini pasti berputar kok, nggak mungkin nggak berputar. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas kayak gitu. Bersyukur banget masih didampingi sama orang tua, masih bisa melihat orang tua gue, kedua orang tua gue masih hidup, masih bisa bernapas. Dan lebih bersyukur ya banget ketika gue sidang skripsi S1 kemarin, um, masih didampingi sama orang tua itu, masih apalagi didampingi mama, senang banget hati gue. Terus gue lulus kuliah tepat waktu, nggak telat nggak apa, karena kayak
mikir aja di waktu pertama kali gue kuliah S1 itu ya sungguh-sungguh gitu, buat ngebanggain orang tua gue, karena nanti ya pasti buat ke efek keluarga gue nanti sih. Kalau misalkan nanti gue S1 ya, sekarang kan kerjaan dari kerja itu rata-rata ya S1 gitu. Terus kayak apa ya, bersyukurnya tuh, terus gue sebelum gue skripsi itu gue udah alhamdulillah dapet kerjaan, senang banget rasanya. Kayak orang-orang kan mungkin teman-teman gue di luar sana ketika dia udah lulus masih mencari kerja, sedangkan gue dikasih nikmat yang nikmat dan syukur itu kayak jalannya lurus aja gitu. Ketika lagi skripsi, ketika mencari pekerjaan ada ya jalannya yang dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Karena ya itu satu, doa dan usaha itu benar-benar gak akan mengkhianati hasil, apalagi doa dari orang tua itu cukup banyak banget. Terus kayak bersyukurnya lagi ketika gue lagi sidang skripsi, gue didampingi sama orang yang paling gue sayang banget. Makasih banget, senang banget sih rasanya. Dari sidang magang ditemenin, dibantuin, terus dan akhirnya di sidang skripsi dia ada di samping gue sama orang tua gue juga. Jadi kayak senang banget gitu rasanya. Dan dalam bersyukur itu bisa menghasilkan uang sendiri kayak gitu, bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa ngasih ke orang tua juga walaupun sedikit, tapi kasih hati kecil gue tuh kayak waduh senang banget. Dulu gue bener-bener kayak apa ya, apa pengen banget gue pengen ngasih orang tua gue gitu uang gitu. Dan sekarang alhamdulillah terwujud, tapi walaupun masih sedikit tapi senang aja gitu, kayak masih bisa menghasilkan uang sendiri gitu, dengan hasil keringat gue sendiri gitu. Dan juga bersyukurnya di umur gue yang ini masih bisa dikasih napas lah gitu, dikasih napas. Terus bersyukur banget punya keluarga seperti ini, karena ketika gue lagi di bawah bener-bener gue lagi apa, bener-bener rangkul gue banget, mendoakan gue banget, kayak semangatin gue, ayo dong, pasti bisa pasti bisa pasti bisa kayak gitu. Terus karena ya itu ya bukan tadi, roda itu berputar, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Ketika kita di atas itu kita jangan lupa sama yang di bawah kita kayak gitu, karena sebelumnya kita di atas kita pasti merasain yang di bawah kayak gitu. Intinya sih jangan pernah melupakan saat kita di bawah, kita saling membantu dengan kita saling membantu orang lain kayak gitu. Kayak misalkan dulu kita dibantu sama teman kita ketika lagi di kerjaan, nah kita harus ada feedbacknya kayak gitu. Kita harus membantu orang lain, orang lain ketika kita melihat dia itu sedang di bawah, ayo kita kasih semangatnya kayak gitu sih. Terus juga uh, saling membantu lah gitu ketika ada rezeki banyak, karena di rezeki kita itu pasti ada rezeki untuk orang lain kayak gitu, ya sedekah lah gitu. Nah, jadi udah bersyukuri hidup itu ya kayak gitu sih menurut gua. Ya intinya jangan pernah lupakan ketika kita lagi di bawah kayak gitu, harus ingat, jangan ketika kita udah di atas kita selalu berboya-boya kayak gitu. Lo mau bikin kayak wah gue udah di atas nih, gue udah di atas, udahlah ngapain sih temen kita lagi udah banget kita nggak bantu gitu kan, kayak gitu sih keluarga kayak gitu. Dan juga bersyukurnya gue kayak udahlah, kuliah gue udah tuntas gitu, karena gue waktu awal kuliah itu kayak aduh kuliah begini loh, kuliah ternyata enggak. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah gue diperlancar kayak gitu sih, bersyukur ya. Terus juga nanti gue berharap banget ketika gue wisuda orang tua gue masih ada, dan gue senang banget gitu. Peran cinta dan kasih sayang. Peran cinta itu buat gue, cinta itu tumbuh dari sebuah perasaan. Terus peran cinta itu begitu nikmat banget sih. Cinta sama keluarga, cinta sama agama, terus cinta sama pasangan kita. Terus timbulnya kasih sayang itu dari sebuah kenyamanan, dari perasaan juga, dari perhatian kita. Dan cinta dan kasih sayang itu menurut gue kayak peran itu cukup sangat berperan banget, karena kasih sayang
orang tua gue ke gue itu feedbacknya masya Allah banget sih, udah wow banget. Kalau gue bilang wow 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 banget, kayak dia biayain gue dari SD sampai kuliah sekarang tuh wow banget lah, intinya the best, wow the best banget lah. Terus eh, dari teman-teman gue, peran cinta dan kasih sayang dia dari teman-teman gue pun ada banyak banget, kayak kasih support lah, kasih support kayak ketika gue lagi di bawah, gue disupport banget sama teman-teman gue, kayak Aidi bisa di kayak gitu sih. Terus eh, ketika gue lagi down, teman-teman gue benar-benar ada di samping gue, teman-teman kuliah, dari teman-teman sekolah, teman-teman kuliah selalu ngebantuin gue sampai skripsi pun alhamdulillah banget, gue dibantu banget sampai sekarang udah jadi sarjana. Itu senang banget sih rasanya, dan dikasih juga sebuah pasangan yang wow banget sih, kenal seseorang walaupun beda umur tapi menurut gue dia orang yang spesial, orang yang istimewa. Untung banget sih memiliki dia, senang banget ditemani dari ngerjain sidang magang terus sampai sidang skripsi pun dia ada kayak gitu ngebantuin, support. Terus kayak peran cinta dan kasih sayangnya itu cukup luar biasa kalau gue bilang. Ya intinya ketika kita walaupun gue di masa lalu gue cukup berantakan soal cinta, tapi gue tetap ya sabar lah, ikhlas. Karena menurut gue ketika kita udah ikhlas dengan masa lalu, pasti kita bakal ganti dengan yang lebih baik lagi, kayak gitu sih. Ya pokoknya itu sih, ikhlas aja sih, sabar. Kadang sabar sama ikhlas itu beda loh. Sabar itu ada batasnya, kadang nggak ada batasnya lah sabar. Tapi kalau udah ikhlas tuh kayak udah tenang aja. Ikhlas tuh kayak udah tenang, pasti nanti bakal ada gantinya lagi tuh yang lebih baik sih, kayak gitu.